Shalom, selamat pagi jemaat yang berada di Gereja Gemis Elim dan baik yang ada di rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah minggu pagi ini dan kita memakai tata ibadah hari Minggu yang ketiga pada halaman yang ke-9. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dari NKB 2 ayat 1 sampai dengan 2, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah minggu pagi hari ini ditabiskan dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengarkanlah nas pembimbing pada minggu pagi hari ini yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Tuhan.
Jemaat yang terkasih, dengarkanlah ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Jemaat diminta berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa. Sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon, demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Jemaat menyanyi dari NKB 17 ayat 1. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada tandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Jemaat sekalian, terimalah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat menyanyi dari NKB 15 ayat 1 dan 2, hidup yang penuh berbeban. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Maka dari itu, marilah kita bersehati di dalam doa syukur kita untuk mempersiapkan diri kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan yang ternaik di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas berkat kasih sayang Tuhan selama seminggu yang lalu. Tuhan masih memberkati setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau juga masih boleh memperkenankan kami untuk hadir, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam ibadah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami akan dipercaya ke semuanya, kami boleh lakukan karena tuntunan tangan kasih Tuhan bagi kehidupan kami yang tidak pernah putus. Maka dari itu Tuhan, ajarkan kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk senantiasa terus bersyukur dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tapi Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk memberkati setiap kami, memberkati hati kami, pikiran kami, bahkan telinga kami, agar setiap perkataan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, itu boleh berbuah dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk dapat melakukan dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan ibadah minggu pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12.
Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-12, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya selalu." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari NKB 181A ayat 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, menjadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Jemaat dipersilakan berdiri. Setelah doa persembahan, kita mengangkat pujian dari NKB 54 ayat 1, muliakanlah hai jiwaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam menemani kami menjalani telaga waktu kehidupan yang boleh kami jalani. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami semua telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini untuk berguna memperlebar kerajaan-Mu, terlebih khusus di gereja kami Gemis Elim. Dan ajarlah kami selalu untuk memberikan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Amin.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malun semaha. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik ya, puji Tuhan. Kita bersyukur di minggu pagi hari ini di tanggal 27 Juni 2021 atas perkenan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk boleh hadir bersekutu bersama-sama dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin memulai khotbah pada pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi cerita. Ya, ilustrasi cerita ini saya menggunakan nama yang tidak jauh-jauh dari orang Sangir. Jadi ada kisah tentang Wawu dan Ungke. Ya, kisah tentang Wawu dan Ungke. Jadi Wawu dan Ungke ini mereka kakak beradik. Kemudian Wawu dan Ungke ini mereka ingin sekali memiliki keinginan untuk membeli mainan baru karena mereka usianya masih anak-anak seperti itu. Nah, di saat mereka ingin membeli benda kesukaan mereka atau mainan kesukaan mereka, mereka datanglah Pak Oma. Ya, jadi kalau dalam tradisi kita budaya Sangir, kita bisa tahu bahwa oma-oma itu pasti sangat menyayangi cucu-cucunya. Tidak lain tidak bukan, oma sangat menyayangi Wawu dan Ungke. Lalu pada saat mereka berdua datang kepada oma lalu memberikan uang, sejumlah uang kepada mereka berdua, tetapi jumlah atau nominalnya berbeda. Yang pertama, oma memberikan uang kepada Wawu sebesar 50.000. Ya, sebesar 50.000. Dan kemudian oma juga memberikan uang kepada Ungke sebesar 100.000. Lalu pertanyaannya, untuk apa uang itu? Dibelikan apa? Kalau Wawu, dia menggunakan uang 50.000 itu untuk membeli 2 boneka beruang. Ya, 2 boneka beruang. Sedangkan Ungke, dia menggunakan uang yang diberikan oma sebesar 100.000 tadi untuk membeli sepatu gereja, ya, sepatu yang digunakan untuk gereja 1 pasang. Lalu pertanyaannya bagi kita semua untuk kita renungkan, siapakah yang lebih bahagia antara Wawu atau Ungke? Ya, kalau Wawu diberikan 50.000, dia bisa beli 2 benda, yaitu boneka beruang. Tetapi kalau Ungke diberikan uang 100.000, tetapi dia hanya membeli 1 item atau 1 benda kesukaannya, yaitu sepatu gereja 1 pasang. Mari kita renungkan bersama pertanyaan di awal ini. Siapakah yang lebih bahagia, Wawu atau Ungke? Silakan Bapak Ibu refleksikan sendiri dan jawab di dalam hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini itu berkisah tentang ucapan bahagia pada Matius pasal yang kelima ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Matius pasal yang kelima sampai pasalnya yang ke-7 itu merupakan rangkaian panjang dari khotbah Yesus di bukit. Ya. Jadi pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan pasal yang pertama tentang rangkaian khotbah Yesus di bukit. Bapak Ibu Saudara, Injil Matius seperti yang kita ketahui itu adalah Injil yang ditulis dan sampai saat ini masih terjadi perbincangan apakah penulis kitab ini memang betul seorang murid dari ke-12 murid Yesus atau Matius. Tetapi di sisi lain ada pendapat yang beranggapan bahwa penulis kitab Matius tidak diketahui namanya. Tapi bisa jadi penulis kitab Matius ini adalah orang yang berlatar belakang Yahudi. Mengapa? Jika kita membaca kitab Matius dari pasal yang pertama sampai yang terakhir, sangat kental tradisi Yahudi yang bisa kita temukan di dalamnya. Bahkan perumpamaan-perumpamaan yang Yesus katakan, yang Yesus nyatakan, itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang ingin menelanjangi hukum Taurat. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Matius ini ada sebuah sosiohistori atau kesenjangan sosial yang bisa kita temui. Di mana di konteks masyarakat Syria, di mana Injil Matius ini ditulis, itu ada kesenjangan sosial antara kaum elit atau kaum yang kaya, itu para agamawan, penguasa,
raja dan sebagainya, dengan kaum non-elit, yaitu buruh, pekerja dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan terjadinya kesenjangan sosial antara kaum elit dengan kaum tidak elit ini atau non-elit ini, itu menimbulkan keresahan pada saat itu. Mengapa? Sesuai dengan perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, bahagia itu akan sulit ditemukan di dalamnya. Kenapa? Karena pasti yang bahagia, yang memiliki kebahagiaan itu adalah kaum elit. Orang yang punya materi banyak, orang yang punya kekuasaan tinggi, ya, dibanding dengan orang yang non-elit. Dia berusaha, bekerja selama hidupnya tetapi hanya memperoleh upah yang sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita, apakah makna bahagia di dalam konteks pembacaan kita pada pagi hari ini adalah bahagia yang diukur secara materi saja atau yang diukur secara benda, uang seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Ucapan bahagia Yesus pada pembacaan kita pagi hari ini merujuk kepada bahagia secara rohani atau spiritual kita. Mari kita lihat di dalam pembacaan kita ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk dalam sifat-sifat orang yang bahagia menurut ucapan Yesus ini. Ada 3 poin utama tentang ucapan bahagia ini, yaitu yang pertama, Yesus menulis ada 8 ciri atau karakter sifat yang mengidentifikasi pengikut Yesus yang sejati atau sifat-sifat orang yang bahagia. Yang kedua, sifat-sifat ini atau sifat yang mengidentifikasikan pengikut Yesus yang bahagia tadi merujuk pada kebahagiaan secara batiniah, ya, atau secara rohani. Jadi kebahagiaan itu tidak diukur secara materi. Dan yang poin terakhir adalah pada setiap sifat yang Yesus sebutkan tadi, Tuhan tidak melupakan janji yang Ia sediakan. Jadi ketika Yesus menyebutkan sifat-sifat orang yang bahagia sebagai pengikutnya, Tuhan menyediakan janjinya bagi setiap mereka. Nah, mari kita lihat sifat-sifat pengikut Kristus yang bahagia itu seperti apa. Itu ada di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada sifat yang pertama, sifat pengikut Yesus yang bahagia itu seperti apa. Pada ayatnya yang ketiga, sifat yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, miskin di sini sekali lagi tidak berbicara mengenai materi atau jumlah benda yang banyak, tetapi berbicara tentang miskin secara spiritual atau miskin secara roh. Yesus meminta kita untuk datang kepadanya karena kita sadar betapa miskinnya jiwa kita, betapa rapuhnya diri kita secara rohani, sadar atau tidak sadar. Kehampaan di dalam diri kita secara roh itulah yang membuat kita miskin secara roh. Namun, Bapak Ibu Saudara, kepenuhan itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus diumpamakan sebagai kerajaan Allah. Karena di ayat yang ketiga, karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini itu bicara tentang aturan Tuhan. Ya, ketika bicara tentang aturan Tuhan, itu berarti Tuhan saja yang memerintah atas kehidupan kita, saudara dan juga saya. Jadi kalau kita bicara soal kerajaan sorga, kita memakai aturan yang Allah pakai. Bukan aturan kita, bukan aturan majelis, penatua dan sebagainya, atau aturan secara duniawi, tetapi itu memakai aturan Allah. Dan aturan Allah itu adalah setara bagi kita semua. Jadi kunci bahagia yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara harus memiliki sifat menyerahkan diri secara total untuk membiarkan Yesus memimpin kita di dalam roh dan kebenaran. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, itu ada di pasal yang keempat yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Sangat menarik. Berduka cita di sini itu ada 2 makna Bapak Ibu Saudara. Makna yang pertama adalah berduka cita secara emosional. Ya, kita pasti semua pernah mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Betapa kita berduka cita, betapa kita menangis meratap secara emosional kita ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
Yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita refleksikan, mengapa Yesus berbicara tentang mereka yang berduka? Ya, kenapa orang itu harus berbahagia dalam kedukacitaannya? Karena sebagai pengikut Yesus, kedukacitaan atau berduka cita itu tidak pernah jauh di dalam kehidupan kita. Ya, kita merasa sedih, kita merasa khawatir, takut, dan apapun itu mempengaruhi emosi kita sehingga kita lupa bahwa ada seorang Kristus ya yang memberikan solusi atau jawaban atas kehidupan kita. Namun, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di dalam kesulitan atau kedukacitaan kita itu, kita justru ditempa, kita justru dibentuk dan kita dimampukan untuk membangun diri kita melalui penderitaan itu. Jadi bukan berarti saat ini kita berduka cita, kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, terus kita tidak jadi apa-apa. Kita rapuh dan kita tidak bisa melakukan apapun. Tetapi ketika kita berduka cita, kita datang kepada Yesus untuk memberikan kita kekuatan. Jadi makna berduka cita di sini secara emosional seperti itu. Dan yang kedua maknanya adalah bisa dikatakan ini sesuatu yang adil. Kenapa? Karena di saat kita berduka cita, Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi justru Yesus merangkul kita. Dan di dalam kedukacitaan itu tadi, kita diproses dan dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baru. Jadi sifat yang kedua adalah bersuka cita atas hal-hal yang sulit yang membawa kita pada kehidupan yang baru di dalam pertobatan. Jadi berduka cita meninggalkan sesuatu yang lama untuk hidup yang baru di dalam pertobatan. Nah, sifat selanjutnya, sifat pengikut Yesus yang memiliki sebuah kebahagiaan, itu ada di ayat yang kelima. Orang yang lemah lembut. Nah, ini menarik. Lemah lembut di sini Bapak Ibu Saudara, itu bukan mengarah pada sifat yang lemah. Ya, yang kalau ngomongnya pelan, yang kalau jalannya pelan juga, ya, atau suaranya lembut, tidak. Lemah lembut di sini itu bukan mengarah pada sesuatu yang sifatnya lemah. Ya. Tetapi kelemah lembutan ini Bapak Ibu Saudara, itu adalah sesuatu di mana kita kurang memikirkan tentang diri kita, tetapi lemah lembut adalah memikirkan diri kita kurang. Saya ulang sekali lagi, kelemah lembutan itu bukannya kurang memikirkan tentang diri sendiri, tetapi lemah lembut adalah memikirkan bahwa diri kita adalah kurang. Ya, bukan kita tidak memikirkan diri, tapi diri kita sendiri adalah kurang. Ya, maka dari itu ketika kita sedikit berpikir tentang diri kita sendiri, itu artinya kita dituntut oleh Tuhan untuk memikirkan keadaan orang di luar diri kita. Ya, kurang memikirkan diri kita sendiri dan memikirkan orang di luar kita. Jadi sifat yang ketiga adalah sedikit untuk diri sendiri tetapi menjangkau banyak orang di luar diri kita. Nah, sifat selanjutnya yang keempat ada di ayat yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di ucapan bahagia Yesus pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima tadi, itu adalah ungkapan sifat orang yang bahagia. Yang pertama fokus pada mengosongkan dirinya karena dia miskin secara rohani. Kemudian dia disemangati ketika dia ada di dalam kedukacitaannya dan menjadi lemah lembut, ya, memikirkan orang lain. Tetapi pada sifat yang keempat pada ayatnya yang keenam ini, itu berbicara mengenai pemenuhan untuk mengisi rasa lapar dan haus. Bapak Ibu, kalau kita lapar dan haus, tidak bisa kita tidak makan atau minum. Jadi hal lapar dan haus itu adalah sesuatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Ya, karena kalau tidak segera dipenuhi, kita akan menerima akibatnya. Kita akan lemas, bisa jadi kita masuk rumah sakit, mah kita kambuh dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, pemenuhan di sini itu berkaitan dengan bagaimana kita meminta Yesus untuk memenuhi kehidupan kita. Rasa lapar dan haus akan kebenaran itu. Kebenaran untuk mengisi rasa lapar dan haus kita itu, jawabannya hanyalah Tuhan. Jadi saya merasa kosong, saya merasa tidak diterima di lingkungan saya difitnah, saya diomongin tidak benar, saya mengalami kesulitan dan sebagainya. Itu karena pemenuhan rasa lapar dan haus kedagingan kita itu belum dipenuhi oleh kebenaran Kristus.
Maka dari itu, belajarlah untuk mengisi rasa lapar dan haus kita pada kebenaran yang Yesus nyatakan. Jadi sifat yang keempat, isilah dengan kebenaran firman Tuhan lewat firman-Nya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada sifat mengikut Yesus yang bahagia, itu masuk dalam sifat yang kelima pada ayatnya yang ketujuh. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Yesus ingin kita bermurah hati. Apa sih itu bermurah hati? Bermurah hati adalah melakukan belas kasihan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita tidak pernah luput daripada dosa, ya, baik dalam hati, pikiran maupun perbuatan kita. Selayaknya ketika kita berdosa, kita tidak pantas menerima kemurahan hati Allah. Kenapa bisa begitu? Jelas, kita berdosa. Terus kita berdosa, kita punya keinginan, kita punya kebutuhan bahwa pasti saya akan masuk surga. Tidak demikian. Tapi semuanya bisa diatasi karena kemurahan atau belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengorbanannya di kayu salib itu merupakan bentuk kemurahan hati Allah atas kehidupan kita. Jadi keadilan yang Allah berikan kepada kehidupan kita adalah ketika Ia rela mati di atas kayu salib, menebus dosa kita yang seharusnya kita tidak pantas menerima kehidupan yang kekal itu. Tapi di sini Yesus mau mengajak kita melihat bahwa marilah kita bermurah hati kepada orang lain. Sama seperti yang Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Jadi sifat yang kelima, jadilah saluran berkat bagi sesama kita. Ya, karena Tuhan tidak berhenti ketika kita mendengar saja, tetapi Tuhan menginginkan setiap kita, saudara dan saya, untuk melakukannya, untuk menjadi penyalur berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Di gereja, dalam pekerjaan kita, di kantor kita, rumah tangga kita, bahkan dimanapun Tuhan percayakan kita berada, jadilah saluran berkat bagi sesama kita. Sifat yang keenam, Bapak Ibu Saudara, ada di ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Hati itu adalah pusat kehidupan, ya, selain daripada pikiran. Terkadang kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati kita merasa tidak enak, maka tentu perbuatan yang kita lakukan itu akan melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri. Demikian. Jadi apa yang kita lakukan kita harus landaskan dengan hati yang betul-betul sungguh, ya, yang betul-betul tulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mewujudkan suci hati kita, kita perlu untuk melakukan pembersihan diri. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, pembersihan diri kita atau pembersihan hati kita itu dapat kita lakukan hanya karena Tuhan. Jadi kita tidak bisa karena kekuatan kita, kemegahan diri kita menyatakan bahwa hati kita sudah bersih tanpa kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sifat pengikut Yesus yang berbahagia yang keenam adalah berjalanlah di dalam kemurnian iman. Itu menjadi renungan bagi kita semua. Dan sifat yang dua terakhir, sifat yang ketujuh, itu ada di ayat yang ke-9, menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ini menarik, pembawa damai. Seseorang yang membawa damai, itu pasti selalu tenang dimanapun ia berada. Ada ketenangan, ada kenyamanan yang ia boleh berikan bagi orang lain. Dan marilah kita menjadi pembawa damai bagi kehidupan kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, menjadi pembawa damai dapat dimaknai sebagai orang yang dapat menyelesaikan persoalannya dengan baik dan tuntas. Jadi kalau kita disebut pembawa damai, kita harus menyelesaikan persoalan kita secara tuntas. Bukan dalam artian persoalan itu tuntas di hari itu, di jam itu, pada saat itu, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan menyelesaikan persoalan secara tuntas adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa menegur orang lain, kita bisa berkata bahwa orang lain itu salah, tapi kita lupa untuk menegur diri kita. Kita lupa pada persoalan diri kita. Jadi sebelum kita melakukan itu kepada orang lain, jadilah pembawa damai untuk diri kita masing-masing. Selesaikan itu di dalam diri Bapak Ibu Saudara untuk memulai pelayanan pekerjaan Bapak Ibu Saudara kepada orang lain. Ya, jadi sifat yang ketujuh adalah tuntas bagi persoalan hidup kita dengan memulai berdamai dengan diri kita.
Itu penting. Dan sifat yang terakhir Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Yesus yang bahagia ada di ayatnya yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang yang dianiaya. Dianiaya itu bisa kita katakan orang yang terluka secara fisik, ya, dia kesakitan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam sebuah penganiayaan, ya, misalkan kita difitnah atau sebagainya, pasti kita cenderung untuk mengarah pada satu kata, yaitu menyerah. Ya, Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Saya sudah 1 tahun tidak bekerja. Tuhan, saya menyerah karena saya merasa saya tidak disayangi oleh kedua orang tua saya, dan begitu banyak hal-hal yang membuat hidup kita itu teraniaya. Lalu pertanyaannya bagi kita, apakah yang membuat kita tidak teraniaya? Jawabannya adalah ketika kita memilih untuk setia di dalam Tuhan. Jadi dianiaya oleh karena kebenaran itu artinya memiliki makna setia di dalam perkara. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara setia dalam segala perkara, baik itu perkara kecil, itu pasti Tuhan akan memberikan kita perkara yang jauh lebih besar. Jadi sifat pengikut Yesus yang bahagian terakhir yang penting adalah setialah dalam setiap perkara. Karena Dia tidak memberikan kita perkara melebihi batas kemampuan kita. Jadi jangan pernah menyatakan diri kita untuk menyerah pada saat ini tanpa kita minta tuntunan tangan Tuhan, karena kita yakin dan percaya setiap harinya tidak pernah lebih Ia memberikan lewat dari batas kemampuan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ini merupakan tambahan, ya, pelengkap dari ucapan bahagia Yesus itu ada di ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah kita karena sebelum kita menderita saat ini sudah ada pengikut-pengikut Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang sebelumnya sudah menderita. Apa penderitaan mereka? Mati. Ada yang digantung, ada yang dipenggal kepalanya, dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, ayat 11 dan ayat ke-12 mau memberikan pesan kepada kita untuk menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kalau kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, kita harus bisa bayar harga. Kenapa? Kalau sekarang kita bisa berkata bahwa oh ya saya Kristen, saya senang. Tapi siapkah kita ketika suatu saat nanti kita tidak diterima oleh lingkungan kita untuk mengadakan ibadah? Kita tidak diterima untuk mendirikan bangunan gereja. Atau bahkan kita bisa dibunuh oleh karena kebenaran Kristus, karena kita percaya kepada Kristus. Jadi marilah kita setia dalam setiap perkara yang kita hadapi dan berani untuk membayar harga sebagai pengikut Kristus. Karena Yesus sendiri sudah berjanji di dalam kehidupan kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita dan kita akan memperoleh kehidupan yang begitu luar biasa dan begitu kekal. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berefleksi, mari kita sama-sama merenungkan. Sudah sebahagia itukah kita menjadi pengikut Kristus atau belum sama sekali? Jika belum, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memaknai kembali sifat pengikut Kristus yang berbahagia. Amin. Jemaat diminta berdiri. Setelah kita mendengar firman Allah dan berita keselamatannya, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengucapkan pengakuan kita dengan penuh penyerahan diri bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat
Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiba pada pelayanan doa syafaat dan doa Bapa kami. Maka dari itu marilah kita bersehati di dalam doa untuk menaikkan syafaat kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami meyakini Tuhan atas perkenan Tuhan di dalam kehidupan kami dimampukan untuk melewati setiap pergumulan kehidupan kami. Kami bersyukur jika melalui firman-Mu yang boleh kami dengarkan tadi, kami diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah. Banyak hal yang kami hadapi, banyak ketakutan yang kami rasakan, bahkan banyak penganiayaan yang mungkin kami rasakan dan kami alami. Tetapi janji Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami, dan firman Tuhan ya dan amin bagi setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat firman-Mu tadi kami dibentuk untuk berani menjadi pengikut Kristus, untuk tidak takut menyatakan kebenaran Tuhan di hadapan orang banyak, karena kami yakin dan percaya Tuhan sudah lebih dulu menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang baik, kami juga bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kami semua, terkhusus jemaat-Mu Gemis Elim, untuk bersama-sama ada dalam persekutuan ibadah minggu kami saat ini. Kami yakin dan percaya itu semua merupakan penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami menaikkan syafaat kami pada pagi hari ini, membawa setiap pergumulan kehidupan kami, dan terlebih khusus Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan gereja kami, Gemis Jemaat Elim yang berada di Jalan Ganggang 13 nomor 92. Tuhan, Kau tahu kami berada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi ada maksud Tuhan yang begitu luar biasa ketika Tuhan boleh menghadirkan kami di sini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati gereja kami, memberkati setiap pengurus, majelis, penatua, diaken, bahkan ketua jemaat kami, pendeta Antoni Mangadil beserta dengan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati ia dalam pelayanannya, dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga, dan apapun yang menjadi keresahan ia saat ini, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh menyatakannya sesuai dengan waktu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar setiap kami sebagai pelayan di tempat ini memiliki hati yang tulus sebagai seorang pelayan, betul-betul melayani Tuhan. Di dalam kekurangan kami, di dalam ketidakberdayaan kami, tetapi ketika kami meminta Tuhan untuk hadir di setiap kehidupan kami dilayakkan dan kami dimampukan untuk melewatinya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa bagi anggota jemaat kami yang berada dalam keadaan sakit, penyakit, baik yang ada di rumah maupun berada di rumah sakit. Tuhan, Engkau tahu kesakitan mereka, Engkau tahu apa yang mereka rasakan, bahkan kesedihan yang mereka boleh alami. Kami tidak tahu Tuhan penyakit apa yang saat ini sedang mereka alami, tetapi kami yakin dan percaya ketika mereka boleh berserah penuh memanggil nama Tuhan, kesembuhan boleh terjadi hanya di dalam nama Engkau saja. Dan kami berdoa Tuhan, Kau memberikan mereka kesembuhan sesuai dengan waktu Tuhan, lewat obat-obatan yang mereka minum, lewat perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit, para medis, maupun kami berterima kasih ketika Tuhan juga boleh menganugerahkan keluarga di tengah-tengah mereka untuk senantiasa sabar dan kuat menemani mereka dalam proses pemulihan mereka. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Engkau, kiranya kesembuhan boleh terjadi atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah rasa syukur jemaat yang mungkin
merasa bersuka cita, merasa bahagia karena ketambahan usia mereka, baik ketambahan usia secara pribadi maupun rumah tangga atau hal-hal apapun yang membuat mereka bersuka cita. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi rasa sukacita mereka dengan kerendahan hati mereka, bahwa ajarkan mereka untuk senantiasa bersyukur dalam setiap langkah kehidupan mereka, baik dalam ketambahan umur mereka maupun dalam hal-hal lainnya dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Untuk pemerintahan kami Tuhan, baik yang di pusat sampai ke pelosok daerah, setiap program kerja mereka kiranya Engkau memberkati, agar mereka boleh melaksanakannya, agar mereka boleh membuat program yang berlandaskan atas dasar kemanusiaan dan takut akan Tuhan, agar kiranya kami rakyat Indonesia boleh senantiasa merasakan dampak yang mereka buat dari setiap program kerja yang mereka boleh lakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan bagi Wakil Bupati Sangir yang Tuhan boleh panggil pulang ke pangkuan Bapamu di surga. Tuhan Yesus yang baik, Engkau menjadi penghibur di tengah keluarga mereka dalam kedukacitaan mereka. Kami akan percaya apapun yang menjadi pergumulan keluarga, kedukacitaan mereka senantiasa Tuhan boleh kuatkan dan Tuhan boleh menjadi penghibur bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi pandemi COVID-19 yang saat ini masih kami rasakan. Info terbaru kami boleh tahu bahwa semakin hari Tuhan, semakin banyak orang yang terjangkit dengan penyakit ini. Tapi kami akan percaya Tuhan, ketika kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, mematuhi setiap protokol yang ada, kami akan percaya Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, bahkan anak yatim piatu, dalam kesendirian mereka, dalam pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, kami akan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan merangkul mereka, Tuhan memeluk mereka dengan erat, agar apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, itu semua boleh mereka tangani, boleh mereka selesaikan dalam kuat tangan pengasihan Tuhan menaungi mereka. Tuhan Yesus yang baik, masih banyak doa yang tidak sempat kami ucapkan di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah Allah yang maha mengetahui isi hati kami yang paling dalam. Maka dari itu Tuhan, doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau sempurnakan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada ke-12 murid-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 20 Juni 2021. Malun Semahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua, yang tetap selalu memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Saudari Clarita Sintike Mamonto, mahasiswi PPL Fakultas Teologia UKSW, serta semua yang telah melayani pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi suluh dan pedoman untuk kehidupan kita ke depan. Dan pelayanan kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan ibadah minggu keempat 27 Juni 2021, dan juga di dalamnya akan dilaksanakan peneguhan serta pentabisan anggota Majelis Jemaat periode 2021 sampai dengan 2026 akan dilayani oleh Pendeta Lantemona Salenda STH selaku BPMR dan Ketua BPMJ Mahanaim. Yang boleh hadir hanya majelis yang akan diteguhkan serta yang dijadwalkan untuk melayani. Maka untuk kegiatan ini akan disiarkan secara live melalui channel YouTube Gemis Elim. Dan jemaat serta keluarga dapat mengikuti dari rumah masing-masing pada pukul 9 WIB.
disampaikan kepada semua jemaat serta majelis periode 2021 sampai dengan 2026 setelah selesai ibadah minggu tanggal 27 Juni 2021 akan dilaksanakan pleno perdana dengan agenda tunggal, pemilihan MPJ dan P2 HMG. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menutup ibadah minggu pagi hari ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dari NKB 109 ayat 1, 2, dan 3. Bapa di sorga. Bapa di surga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi, bersatu padu bagai anak-Mu. Bapa di surga, Bapa kekal, Yesus Mesias, kami mengingat kebaktian-Mu, kebangkitan-Mu. Di-Kau ya Tuhan, kami agungkan, Yesus Mesias dan Penebus. Ya Roh Ilahi, kuasa surgawi, Kau kekuatan, Kau pertolongan, bagi yang payah, bagi yang papa. Ya Roh Ilahi, ya Roh Kudus. Jemaat diminta berdiri. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan hiduplah sesuai dengan firman Allah yang telah engkau dengarkan tadi. Terimalah berkat Allah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah minggu kita selesai. Jemaat dipersilakan duduk, masuk dalam saat teduh. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua.